Halo, apa kabar semuanya? Jadi hari ini saya akan mereview chapter 308 dari Black Clover. Ini pertama kalinya sih di channel ini akan membahas tentang manga. Kalau rame ini akan berlanjut terus gitu. Dari Black Clover, One Piece, Boku no Hero, ya masih banyak lagi lah. Intinya tetap semangat kita semua sebagai content creator gitu kan. Dan kita langsung masuk ke bacain pembahasannya. Oke? Boom. Di chapter kali ini akan melanjutkan pertarungan antara Langris dan Finral melawan Zenon. Diawali dengan Finral yang memperkirakan bahwa tubuh dari Langris tidak mampu untuk bertahan lebih lama lagi. Dan mereka berdua berharap untuk bisa mengalahkan Zenon secepat mungkin. Combo yang dilakukan oleh kakak beradik ini sangat luar biasa. Karena mampu menghindari sihir tulang dari Zenon yang dimana sudah bersatu dengan jantung iblis. Wow. Bahkan terlihat juga Langris dan Finral seperti bisa mengeluarkan teleportasi karena sihir ruang milik mereka. Kemudian Zenon merasa bahwa kalau dia bisa memahami bagaimana kecepatan dan bagaimana pergerakan sihir ruang dari Langris dan Finral, dan merasa ini akan menjadi serangan terakhir. Panel selanjutnya memperlihatkan Langris dan Finral berusaha memasuki mana zone dari Zenon, dan mereka percaya bahwa akan bisa mengakhiri ini. Dan boom, Langris dan Finral masuk ke mana zone Zenon, dan berada di belakang Zenon tentunya. Terlihat juga serangan dari Zenon meleset dan menyerang angin sepoi-sepoi di depannya. Dan Zenon pun syok di sini dengan berkata, "Nani?" Dan dijelaskan bagaimana mereka bisa overpower seperti ini dan bagaimana peran mereka berdua. Dengan mana metode, kecepatan mereka bertambah dan dengan sihir Hollow Space Out yang berasal dari Langris, membuat serangan ini mampu menembus apapun. Dikarenakan menurut saya sifat dari sihir ruang itu sendiri sih. Dan akhirnya mereka mampu memotong tubuh Zenon tepat di mana letak jantung iblis. Menurut saya ini keren banget sih, karena dihapus begitu saja, dibelah menjadi dua. Kemudian panel berganti memperlihatkan keadaan dari si anak emas autor yaitu Yuno. Yuno sedang terkapar sekarat sembari memperkirakan waktu yang lewat selama dia pingsan. Yuno langsung melihat pertarungan antara Zenon dan juga Langris. Dan ternyata yang terjadi adalah sebaliknya, di mana Langris dan Finral kalah, dengan kondisi Finral yang masih ditusuk oleh Zenon tentunya. Padahal di panel sebelumnya, Zenon sudah ditebas menjadi dua oleh pasangan bersaudara ini sebenarnya. Di panel selanjutnya, Zenon menjelaskan bahwa bahkan sihir ruang yang bisa menghapus apa saja tidak bisa menghancurkan hati seorang iblis. Nah, di sini membingungkan sih sedikit karena bahkan sihir ruang yang bisa menghapus apa saja tidak bisa menghancurkan hati seorang iblis gitu. Jadi, apakah perlu asta? Ya mungkin saja. Oke, lanjut. Dan Yuno terkejut bukan main di sini, dan melihat Langris dan Finral sedang sekarat. Diperlihatkan Yuno yang mulai putus asa, apa yang bisa aku lakukan ketika aku terbangun, dan beralih ke Zenon yang mendeklarasikan kemerdekaan. Bukan, maksudnya kemenangannya. Di panel berikutnya, ada flashback dari Yuno ketika rekan yang katanya pasukan kesatria sihir terkuat pada meninggoy. Selain itu, flashback selanjutnya ada Yuno yang mengajukan diri untuk ikut menyerang kerajaan Spade pada saat rapat para kapten kemarin. Dan tidak lepas juga dari ingatan dengan Langris yang berlatih bersama. Di panel selanjutnya diperlihatkan tangisan dari Yuno yang padahal anak emas. Ada. Dan Yuno ingat kembali dengan masa-masa yang sudah dilewatinya. Nah, di sini biasanya kalau udah ada ingat masa lalu kayak gini, biasanya itu ada buff. Dan saya penasaran buff seperti apa yang akan diberikan ke Yuno oleh autornya. Oke, lanjut. Ingatannya ini menceritakan bagaimana Yuno disebut jenius, dibenci, diberi harapan, dan keberuntungan tentunya oleh autor. WKWKWK. Dan akhirnya ada scene memperlihatkan Asta dan Yuno yang mengingat rivalitas mereka dan sumpah mereka, dan Yuno pun akhirnya bangkit. Dan bam, ada arwah yang berkata, "Aku setuju dan aku adalah kau, kau adalah aku." Dan arwah itu bilang bahwa Yuno masih punya kekuatannya sendiri. Dan kecurigaan saya adalah arwah ini merupakan arwah yang pernah merasuki tubuh Yuno waktu RF yang kemarin tuh. Nah, ternyata kekuatan yang dimasukkan tadi adalah Grimoire dengan lambang Spade. Yang menjadikan bukti di sini adalah Yuno memang berasal dari kerajaan Spade dan kekuatannya baru bangkit sekarang. Damn, udah berapa tahun tuh baru sekarang punya Grimoire. Oke, lanjut. Dari Grimoire Yuno yang baru ini memancarkan kekuatan sampai keluar istana tempat Yuno bertarung.
Dan terlihat tim dari bawahan Patri tentunya. Ada pasukan kerajaan Spade juga, dan di sini Patri mengkonfirmasi bahwa sihirnya didapat dari Lid dan Tetia. Yang artinya arwah tersebut sesuai dugaan saya sih, yaitu anak dari Lid dan Tetia waktu dia dirasuki elf itu loh. Jadi dari kecil Yuno itu sebenarnya cuma pakai kekuatan dari arwahnya si anak Lid dan Tetia ini sebenarnya. Dan kembali lagi ke Yuno yang berkata bahwa akan menyelamatkan semua orang, menyelamatkan kerajaan Spade, dan juga menjadi kaisar sihir. Di akhir chapter ada Yuno yang berkata ke Zenon bahwa Yuno akan mengalahkannya. Uniknya di sini adalah Yuno menggunakan 2 grimoire. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana item sihir dari Yuno yang sebenarnya. Coba kita berspekulasi sedikit, gimana komentar kalian? Apakah sihir bintang, atau sihir cahaya, atau sihir yang lain? Karena selama ini kekuatan yang digunakan oleh Yuno itu adalah sihir angin dari anak Lid dan Tetia gitu. Jadi kita tunggu aja di chapter selanjutnya, oke? Jadi gimana? Udah ada bayangan buat kalian gimana sihir Yuno selanjutnya? Mungkin bagi saya antara sihir cahaya atau ada hubungannya dengan bintang gitu. Pokoknya ada hubungan ke sana lah. Kalau menurut kalian gimana? Mungkin ada apa kayak gitu? Mungkin coba komen di bawah ya. Oke, jadi itu aja untuk hari ini. Terima kasih ya udah nonton, tapi jangan lupa subscribe. Itu aja. Dadah. Don't go tonight. Stay